Nabi Musa. Di antara Nabi Bani Israel, Nabi Musa. Ada apa dengan Nabi Musa? Nabi Musa itu berbagi budi, diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan nyebrang Laut Merah dengan dipukul tongkat oleh Nabi Musa. Perintah dari Allah, semua pengikut Nabi Musa diselamatkan oleh Allah. Fir'aun di tengah Laut Merah ditenggelamkan oleh Allah, akhirnya mati ditelan laut, maksudnya air di situ. Dan Nabi Musa berdoa, selamatkan jasad Fir'aun, ada di Mesir, diawinkan orang di sana dalam akuarium. Ulun melihat itu Fir'aun di mobil orang, tempat pemulihannya yang piramid itu Bapak Ibu, supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang setelah kami. Allah selamatkan jasadnya supaya menjadi pelajaran. Kalau dia ke Mesir ingin ziarah ke Imam Syafi'i bagus, tapi jangan ziarah ke Fir'aun, cukup melihat aja. Sekitar kalau tiket masuk Mesirnya itu sekitar setengah juta duit kita. Ayo Bapak Ibu, nah ini satu pelajaran Allah kita. Kenapa maka seperti itu? Nabi Musa itu Bapak Ibu dua kali kita pakai tongkat itu. Pertama menghadapi tukang Fir'aun kali dua, yang kedua ketika hendak menyeberang, bingung di belakang Fir'aun bersama pasukannya di depan Laut Merah. Ada kebingungan Nabi Musa, ingat dengan Allah, lempar tongkat, pukul tongkat itu. Kalau tidak dilempar tongkat diulang, dipukul tiga di tepi Laut Merah. Nah itu makanya mukjizat itu Allah berikan kepada orang yang kadang-kadang punya mukjizat. Karamat itu diberikan kepada orang yang kadang-kadang pengalaman. Jangan Nabi Musa tahu ini tongkat satu pukul lautan, dipukul Nabi Musa di luar sebelum diperintahkan Allah. Nah ini hebatnya para Nabi dan Rasul. Kalau kita nih diberi tongkat seperti tongkat Nabi Musa, hari-hari tongkat aja dipakai, hari-hari tongkat ya. Cucu pinang yang tongkat naik, bini pinang penyalikan tongkat naik. Itu Bapak. Nabi Musa yang buat kalian tongkat itu dipakai. Itu perintah dari Allah. Lempar tongkatmu, diulang. Pukul tongkatmu, terbelah kau. Orang yang ini berpuasa 2 hari supaya berbeda 2 hari. Bisa Sabtu sama Ahad atau Ahad sama Senin. Nah kita terus lihat dulu kejadian-kejadian yang terjadi Bapak Ibu banyak, dan ini jadi pelajaran sama kita semua. Pertama, hari kiamat itu terjadi di Asyura. Hari kiamat terjadi di Asyura. Hari Asyura 10 Muharram. Harinya hari Jumat, tahunnya hanya Allah yang tahu. Jangan ada yang tahu, jangan tidak boleh tahu. Rasulullah aja tidak diberitahu tentang kiamat kapan terjadi. Tapi kejadian itu akan terjadi di Asyura, harinya hari Jumat. Tahun ini akan karena harinya hari Ahad. Nah ini ada juga Jumat, tahun kemarin ada terjadi kiamat karena hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang tahu terjadi kiamat itu kapan. Tapi sudah diberitahu oleh Rasulullah lewat kitabnya para ulama dari hadis Rasulullah, hari Jumat Asyura. Lalu kita disuruh beribadah, andai kata terjadi, tapi kita tidak menolak kiamat.
selama masih ada orang yang menyebut Allah, selama masih ada orang yang mempelajari agama, selama masih ada orang yang memelihara sebanyak waktu, selama masih banyak istri bakti dengan suaminya, selama masih suaminya bertanggung jawab dengan istrinya, selama masih banyak anak-anak musuh dengan ibunya, selama masih banyak tetap malah orang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tunda kiamat itu. Nah ini termasuk banyak lagi zuriat-zuriat Rasulullah SAW. Ayo Bapak Ibu, kiamat kita. Apabila Allah ingin menjadikan terjadinya kiamat, orang-orang baik dipanggil oleh Allah. Banyak tuan-tuan meninggal dunia, banyak para baik meninggal dunia di fitnah, banyak sudah orang pada dengan sembahyangnya lagi, bahkan tidak ada di sembahyang. Satu orang masih ada di permukaan bumi sembahyang, ditahan oleh itu. Ada yang kata Allah ingin mempercepat terjadi kiamat, Allah wafatkan orang yang sembahyang ini, baru dipindah Allah matahari terbit dari arah sebelah barat, tenggelamnya dari arah sebelah timur. Karena matahari itu waktu sembahyang. Matahari itu waktu sembahyang. Nah ini benar. Selama masih ada orang sembahyang, matahari itu benar selalu diatur oleh Allah beribadah. Karena waktu sembahyang terikat dengan matahari. Mana Tuhan puasa, termasuk harinya ditentukan oleh bulan. Masih ada bulan, masih ada matahari. Inilah kita bersyukur kepada Allah. Yang kedua, Allah ciptakan langit dan bumi, itu ada asyura, ada asyura. Bumi dan langit diciptakan. Tuh, lihat di langit ada tiang. Jangan diukurnya. Ya Pak Guru, Allah Taala ciptakan langit tidak ada tiang kayak apa? Tanyain Allah Taala. Kenapa maka dia memikirkan kudratnya Allah? Jauh. Kenapa maka dia memikirkan kekuasaan Allah? Yang berhubungan dengan memandang kebesaran Allah, maka bertambah tebal iman dia. Jangan memikirkan kekuasaan Allah membuat dia bingung. Jangan. Aturannya dia memikirkan kebesaran Allah membuat iman dia tebal, bukan membuat bingung iman dia. Kebesaran Allah. Yang kedua, yang ketiga, Allah ciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa di hari Asyura. Ini dari kitab Tabi'ul Wafid dan kitab Hikayat. Tabi'ul Wafid dikarang oleh Imam Laif As-Samarqandi, Al-Hikayat dikarang oleh Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki, Ulama Ustaz Al-Hanif. Tiga sudah. Yang keempat, Allah menciptakan surga di hari Asyura. Di surga Nabi Adam, Bapak Ibu, diciptakan oleh Allah. Berarti manusia ini berasal dari surga, bahannya dari tanah. Mudah kita kembali lagi ke surga. Amin. Nanti ulang tahun. Nah, Bapak Ibu, luar biasa. Kita ini diciptakan bahannya memang dari tanah, tapi mulai dari surga, dikeluarkan dari surga. Memang itu adalah sudah skenario, tapi penyebabnya ada. Nah, jadi pelajaran. Keluar dari Adam dari surga karena termakan buah hukum ujung perahu istrinya, yaitu Siti Hawa. Itu semua jadi pelajaran kawan kita. Maaf ibu-ibu, bapak-bapak, kadang-kadang suami itu punya prinsip baik, tapi kalah dapat istrinya. Sakam tulang di mamainya. Kenapa? Karena sakam tulang itu anak buah Sidin. Sekali pun kau mati mamai tinggi karena kau lagi mati. Pujilah kali saya. Ya ayah. Itu suami yang baik. Umar bin Khattab tegas sama itu.
ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab, Sungai Nil itu keluar, mereka menemui Umar bin Khattab. Wahai Amirul Mukminin, Sungai Nil diusir seluruh perempuan cantik setiap tahun kami lempar ke Sungai Nil. Sungai Nil setiap keluar. Bagaimana solusinya ini? Wahai Umar bin Khattab, tunggu, aku akan tulis surat kepada Sungai Nil. Itu di surat itu oleh Khattab. Supaya biar tahu ini namanya karamat al-mukjizat dari Rasul. Yang ini antara dua abdul ikut kami ibadillah bagi wasiatillah wazal Umar bin Khattab. Hai orang Mesir, ini surat dariku. Kau lempar ke tengah Sungai Nil. Sudah aku beritahu Sungai Nil, jangan macam-macam. Lempar surat itu ke tengah Sungai Nil. Sampai sekarang ulun sempat ke tengah Sungai Nil. Cepat ke tengah Sungai Nil. Maksudnya itu pakai kapal, kapal pesiar ke Sungai Nil itu. Tapi ulun kadang mau dibawa kurang tarik di bawah itu mau kalau naik ke atas. Namanya kapal pesiar, kalau itu tahu ya itu dia. Nah, lalu dilempar oleh Umar bin Khattab. Ada orang masih al-hadal ma qad jalur la qad kata Umar bin Khattab di zaman birisalatin. Alhamdulillah, karena Umar bin Khattab sudah memperingati Sungai ini selamanya. Sungai yang takut Allah dapatnya Umar bin Khattab memberikan surat kepada Sungai ini. Tegas, pernah surat itu ciplak pas parta kurang mulai meluap. Tulis dia nahar parta kurang, wahai Sungai parta kurang, anta abdul wa ana abdul ikut min ibadillah fajri bimasiatillah wassalam ubi tahilallah. Ulun lempar di apa tuh di Badan Darussalam. Ulun lempar berkat surat yang ulun cipat dari Umar bin Khattab. Ulun samanya besoknya banyak rumah penduduk tenggelam. Ya Allah, ingat hari soalnya tangannya itu lain. Ya tangannya, bukan suratnya. Tangannya itu nama Islam lain. Tangan Umar bin Khattab punya kerama putih lain. Lihat Umar bin Khattab. Selesai perang Umar bin Khattab pulang, dimarahin istrinya. Minta maaf ibu-ibu, namanya orang berumah tangga itu bisa ya mungkin bini itu saling bisa suami itu saling bisa. Namanya manusia. Nah kerja bini yang tanda bini itu sayang itu tanda bini sayang, dan suami itu sayang tanda suami itu sayang. Ada perhatian. Dia Umar bin Khattab, para sahabat melihat Umar bin Khattab tunduk dengarkan suara istrinya, mendengarkan emosi istrinya, tapi emosi terkontrol. Dia Umar bin Khattab. Setelah dia Umar bin Khattab bertugas kembali, sahabat bertanya, wahai Umar bin Khattab, kamu ini tegas di dalam medan perang, kamu ini jagonya, kamu ini luar biasa, singanya, mancapnya kamu di medan perang, tegas kamu. Siapapun kalau sudah kamu mau sudah berpikir dua kali menghadapi kamu. Tapi ini ketika kamu berhadapan dengan istrimu marah, kenapa kamu diam? Istri kamu marah, perasaannya yang muncul ke mulutnya. Logika kita tidak masuk kalau kita ngomong sama istri. Hargai perasaannya, karena perasaannya tidak bisa dinyelami siapapun laki-laki di dunia ini. Tunduk Umar bin Khattab, karena perasaan perempuan tidak bisa dinyelami atau didalami oleh semua laki-laki di dunia. Dia ngomong dengan perasaan, kita ngomong dengan logika. Perempuan itu kalau marah, wahai sahabatku, kita yang baik, dia kenapa? Karena perasaannya yang ngomong, logikanya kadang masuk. Itulah ibu-ibu. Lihat mengunjukkan kan? Jangan aja. Hargai perasaannya, karena dia ngomong dengan perasaannya, bukan dengan logikanya. Hargai dia. Nah itu baik-baik.
umatil khobar, menghargai perasaan perempuan. Makanya perempuan itu Allah keistimewaan. Kalau laki-laki diberi Allah keistimewaan berupa akal. Kalau perempuan diberi Allah dengan perasaan. Makanya perempuan ini kalau ke pasar tinggal wanita mutar berapa seribu ya dia mutarnya dulu. Itu kelebihannya perempuan. Kalau lelaki yang tidak tentukan diumur terus. Lelaki yang tidak tahu seberapa harganya sekian ya tukar. Kalau bibinya berapa? Tukar bandingkannya dulu. Makanya maaf ibu-ibu, jarang lelaki itu main ini betul tukar. Kenapa? Betisnya ada sanggup. Ujunglah kawan. Nah ini dia. Gaya ada asli omar ini. Itu hebatnya bibinya. Lihat. Uyuh. Apalagi ini yang ke pasar, apalagi di bawah tahan dari sebagainya. Jadi maaf ibu-ibu lah, ini Asyura kita perlu bergembira semua. Kemudian lagi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud, walaupun dibakar tapi tidak terbakar. Nah, ini keyakinan kita harus kuat. Kalau belum teruskan banyak itu, lalu hikmahnya dulu. Apa yang kita ambil? Semua kejadian-kejadian itu banyak terjadi di Asyura berbaik. Kapan Nabi selamat di Asyura? Nabi Yunus keluar dari perut ikan terjadi waktu Asyura. Kemudian Nabi Yusuf keluar dari penjara masih kecil di waktu Asyura. Kemudian Raja Abraha yang ingin menghancurkan Baitullah datang burung ababil ambil batu dari neraka yang disebut Sijil. Itu dari terjadi hari Asyura itu. Banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Kurang lebih Bapak Ibu sampai 300 sampai ada pasukan yang masuk, ada dari Usani, ada Turut Masih, ada Badai Usul. Maka kejadian-kejadian yang terjadi. Nah kemudian apa yang perlu dengan kita yang hari ini? Puasa sudah. Kalau besok belum hari sampai puasa, besok mati. Kemudian waminal matlubi di antaranya yaitu silaturahmi. Yang sudah disilaturahmi silaturahmi memanjangkan umur orang rezeki. Orang yang tidak mau silaturahmi masa bodoh supaya berjamaah pada malam. Orang gaya singkat kali ikut undangan orang Islam yang ada hadir, undangan maulid ada hadir, serba ada hadir. Hidupnya belum untuk kayak apa kali. Orang bingung lalu baca cari. Nah itu kan. Ayo kita harus menyempatkan diri bersilaturahmi, termasuk sampai berjamaah, termasuk menuntut ilmu. Kemudian wassadaqah bersedekah. Hari ini mungkin ibu-ibu mau kubur Asyura, pas tadi ada guru hadisnya dulu. Bersedekah teman guru hadis ke atas, bersedekah banyak. Ada kubur Asyura itu apa bujur kayak itu kuburnya atau ada mulut ada tahu juga. Nak penting orang olah kubur namanya kubur Asyura karena olahnya di hari Asyura. Jangan komplainnya ini kebaikan. Wajib bisa mati sungguh dari yang mati kemudian lah. Nah, kemudian berikan mati membaca. Sengaja aku mati sunat Asyura. Wajib berjalan mata ibu-ibu, bapak-bapak.
Nah ini yang ulun akan bahas. Wa surah yatim menyapu kepala anak itu. Nah di kitab dari besar ini anak yatim. Apa yang dimaksud anak yatim itu? Nah supaya kita yang hadir ini jelas baik-baik. Anak yatim itu apa? Halaman 624 supaya jelas 624 anak yatim itu bagaimana? Al-yatimu wa huwa as-saghirul ladzi mata abuhu. Anak yatim itu orangnya masih kecil atau belum balik yang abahnya meninggal dunia. Anak yatim itu sekali disusu oleh mamanya meninggal dunia, namanya yatim piatu. Kalau ada memahami mamanya meninggal dunia, abahnya hidup, ikut menerima santunan anak yatim dan makan harta anak yatim. Mamanya yang meninggal, bukan abahnya. Sedangkan anak yatim itu abahnya yang meninggal. Abahnya yang meninggal baru namanya yatim. Belum balik, tapi kalau sudah balik, tetapi belum mandiri, berikan juga kepada dia karena dia belum mandiri. Masuk mungkin apakah dia bisa tetap anak yatim atau kepada fakir. Ada tersalah memang dari karena ada dari kesalahan tadi. Dan menyapu kepala anak yatim itu kurang lagi umur 10-an tahun, 20 tahun yang mati. Kalau tidak kepalanya satu. Nah, hati-hati nih, definisi anak yatim ini yang salah, selektif lah baginya. Bapak Ibu, ini penting. Apabila sudah bermasalah masalah ini, lalu mulai sulit. Nah, sulit. Contoh, ulut permandi datangi orang. Dijuni orang duit sedikit berapa? 100 jutaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun hantar minta tolong pakai ulun apa? Nah, ambil dalam tas duit 100 juta. Untuk apa? Minta bagi yang kalau orang yatim. Gimana caranya Pak? Biar bawa anak yatim ke rumah dia dan bagian ambil bulan ini. Nah, nama bayo bagian bulan ini. Pak, maaf, bukan ada menolong. Andai kata mimpi ulun terima, ulun mencarikan anak yatim, ulun harus mencari definisi yang sesuai dengan kita. Apakah ayahnya meninggal dunia atau ibunya meninggal dunia? Satu, apakah dia ayahnya masih hidup atau ibunya masih hidup, tapi tidak ada punya kemampuan memakai anaknya masuk di situ gimana? Ulun Pak sudah diangkat dengan amanah sampean. Satu, yang kedua, tahun depan anak yatim dia dapat lagi ke rumah ulun, pasti dia jadi beli duit ya. Pak ulun piring kalau ulun mengikirkan. Nanti tiap tahun ulun Pak mengikirkan mengumpulkan anak yatim. Anak yatim datangkan ke rumah ulun. Dia tahun ini menjadi ulun 100 juta. Tahun depan berjanji dia. Andai kata dia meninggal dunia, masa anak dia, apakah anak sampai mirip sifat seperti dia? Apakah anak dia lebih berperan seperti dia? Wallahu a'lam. Allah Maha Tahu. Dia cari anak yatim yang pasti urut dari ikutnya seperti ini. Kenapa? Bersedekah akibat tangan kanan menyerahkan tangan kiri menyembunyikan. Ulun tani wah ini orang berbuat kebaikan maka harus disembunyikan di bela Allah. Berpahala tidak? Tak harapkan hadisnya. Nah ini penting kita hadir. Malah
Lihat hadisnya. Rasulullah bersabda, Allah ciptakan besi. Besi itu kuat. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, lama khalaqallahu ya Allah wa taharakan. Ketika Allah menciptakan bumi bergoncang itu bumi, kemudian supaya bergoncang itu bumi, Allah ciptakan gunung menjadi pasang bumi ini. Allah ciptakan Allah pastaqarra, maka gunung itu setelah diciptakan oleh Allah bergoyang bergoncang lagi bumi itu. Wa'ajabatil malaikatu min syiddatil jibal, lalu malaikat kagum dengan kekuasaan Allah. Para malaikat bertanya kepada Rasulullah, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, kata malaikat, adakah yang lebih hebat lagi? Adakah ciptaan yang lebih hebat daripada gunung? Ada, kata Allah, besi. Tapi kehebatan besi, kuatnya besi kalah dapatnya api. Besi kalah dapatnya api. Api itu hebat, lemah besi kalah api itu dapatnya air. Karena bersombong-sombong hidup. Ayo berbayu. Air kalah dapatnya awan. Ilmu fisika dulu waktu belajar diserap, ialah air itu kan kalah diserap oleh awan. Gak bisa sombong oleh awan. Awan kalah dapatnya angin. Tiupnya angin awan hebat. Ayo, angin kalah dapatnya bukit. Bukit, gunung. Ternyata gunung kalah dapatnya manusia. Gunung Kupang, gunungnya habis. Kita coba manusia. Manusia kalah dapatnya nafsu. Nafsu kalah dapatnya iman. Iman yang kuat mengalahkan segala-galanya dan tidak bisa dikalahkan. Lihat dulu, hati-hati di akhir zaman ini, Pak Ibu. Lalu Rasulullah bersabda, manusia itu, kata Rasulullah, berat. Yang paling hebat apa? Ya tasaddaqu bisadaqatin, bersedekah itu manusia dengan sedekah. Tangannya biyamin yufiha an shimalihi, menyembunyikan dirinya, itu yang paling berat, kata Rasulullah. Dari seluruhnya yang berat itu jangan menampakkan sedekah, karena sedekah itu hukumnya sunat aja. Lain bezakat ada kau bisa sembunyian sama antara kewajiban. Yang paling bagus itu Bapak Ibu, temuin anak yatim, muncul lainnya anak yatim. Di kampung kita ada anak yatim, ada gue tunggu lakinya meninggal dunia, mama anaknya gue apa tuh sidin tuh gue yang isi anak halusan gue, lakinya meninggal gue. Itu temuin, serahkan dan terima. Jangan mereka dibawa Bapak Ibu, mamanya kasihan, sumpahnya ada yang sumpah, ada yang sumpah. Kalau kebetulan mamanya banyak punya anak, perlu bantuan, ada ikan, ada bisa itu, kenapa bantu? Mamanya kawin. Nah, ada wadah itu. Nah,
bagi Bapak Ibu, kasihan anak yatim dari pentas main panangannya, kasihannya ada perasaan Bapak Ibu. Nampak dol kita adalah jangan mereka sudah sering terbang untuk kita. Apa hukum yang kita bisa lakukan pikiran? Kalau nggak menjaga ini kalau ada, nah, makanya dulu menolak. Nah, jadi suatu kita maling fotonya ini. Jangan tahu kayak kamu benarnya tidak akan pulang. Tak terjadi begitu ya. Ini kurang dua. Pas pulang ada jurung itu yang ngobrol. Nah ini masalahnya. Itulah bukan menghindar bagi badan langsung atau paling bagus disembunyikan. Nah ini penting. Yang berat kata Rasulullah bersedekah, tapi tangan kanan yang mengeluarkan, tangan kiri yang bersembunyi, itulah sedekah yang berat. Kenapa? Kata dia, li'anna sedekah sirri, bersedekah secara sembunyi-sembunyi itu tu'biru al-rabbi, Allah akan meridhoi, dan tu'biru al-rabbi, Allah tidak akan murka. Bapakmu mengalahnya kalau berapa nampakkan. Kayak sedekah sirri, rahasia kerahasiaan itu memadamkan murkanya Allah. Berarti kalau dalam amalan, nah perhatian paham penting minggu depan tadi bagaimana cara supaya hati ini bersyukur. Insya Allah baru kita membahas selanjutnya. Tolong bagi badan itu jangan masalah. Dan hari ini Bapak Ibu memberi diri alami pada biasa. Salat berkah apapun yang tidur kalau 10 ribu. Nah, memang ada walau si aku alamiah bini rumah. Panggilan itu biasa dan amin asyura. Dan bisa ditagihnya ini biar dikabulkan. Ibu-ibu hari ini tanya manfaat pada biasa bermasa. Nah, tanya lagi dia abahnya dia apa undang sampai dia undang papai. Iya, soalnya nabi ini harus bermasa undang papai, ada yang nyuruh, ada yang hitam mau lapar apa tapi undang papai sama malamnya laki berdua dan berkat masyarakat hari ini dan kita semua selama berkah kita berdoa 7 kali doa dibaca ini dia mengenangkan ini doa Asyura kayak tutup dia masing-masing hanya membaca subhanallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir 70 kali, tapi doanya kita hari ini sama-sama dengan membaca doa ini Allah jauhkan dari kesulitan dan hidupnya, kejahatan-kejahatan serta walaunya mutil kasama insya Allah dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Biar amin akan 7 kali baik belum bacanya biar amin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanallah bil mizan wa karam wa ridha wa zinata arsh la manja wa la manja min Allah ila ilaihi subhanahu wa ta'ala syakru wa ala kalimatin tamati kulliha
qadir wa bil ijabati jadir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.